Timur Tengah merupakan salah satu wilayah yang paling kompleks di dunia. Saat ini ada 4 negara gagal dan perang saudara dengan intervensi kekuatan besar yang meningkat. Di sisi lain, tak terhitung jumlah milisi bersenjata dengan praktek kekerasan lintas wilayah. Namun, di antara semua pemberontakan dan peperangan, 2 negara tampak selalu terlibat, yakni Arab Saudi dan Iran, yang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kendali atas Timur Tengah. Dan perseteruan kedua negara menjadi kunci untuk memahami berbagai konflik. Meski tidak pernah menyatakan perang satu sama lain, bentrok secara tidak langsung dengan mendukung kelompok berlawanan di negara lain disebut sebagai perang proksi, dan dampak dari perseteruan ini sangat menghancurkan. Baik Arab Saudi maupun Iran selalu melihat satu sama lain sebagai ancaman, karena seluruh wilayah adalah tempat berebut pengaruh, dan karena itulah perseteruan kedua negara disebut dengan Perang Dingin. Perang Dingin yang paling terkenal selama 40 tahun adalah perseteruan AS dan Soviet. Looking forward to the day when their flag would fly over the entire world. Mereka tidak pernah menyatakan perang satu sama lain, akan tetapi bentrok mereka dibungkus dengan perang proksi yang terjadi di seluruh dunia. Masing-masing pihak mendukung diktator, kelompok pemberontak, dan melakukan intervensi dalam perang sipil untuk berebut pengaruh. Sama seperti AS dan Soviet, Arab Saudi dan Iran adalah saingan berat yang memperebutkan kendali atas Timur Tengah. Dan untuk memahami persaingan keduanya, mari kita kembali ke asal-usul setiap negara. Pada awal 1900-an, semenanjung Arab dihuni oleh suku-suku yang berada di bawah kendali dari Kekaisaran Ottoman. Setelah Perang Dunia Pertama usai dan Kekaisaran runtuh, suku-suku ini berperang untuk mendapatkan kekuasaan. Salah satu suku dari pedalaman bernama Al Saud akhirnya menaklukkan sebagian besar semenanjung, dan pada tahun 1932 mereka diakui sebagai kerajaan dari Arab Saudi. 6 tahun kemudian ditemukan cadangan minyak yang masif, dan dalam waktu singkat membuat kerajaan menjadi kaya. Kekayaan tersebut digunakan untuk membangun negara dan beraliansi dengan AS. Sedangkan di sisi timur Teluk Persia, Iran juga memiliki cadangan minyak yang masif dan populasi yang besar. Namun, intervensi asing kerap menciptakan kekacauan. Sejak abad ke-18, Iran telah diserbu Rusia dan Inggris 2 kali, dan pada tahun 1953, AS secara diam-diam melakukan kudeta kepada Mohammad Mossadegh. Sebagai gantinya, mereka mendukung seorang raja bernama Reza Shah Pahlavi yang secara agresif mereformasi Iran menjadi negara sekuler dan kebarat-baratan. Akan tetapi, Shah Pahlavi sangat korup dan meneror serta mengontrol masyarakatnya dengan polisi rahasia yang diberi nama Safak. Di tahun 1970, baik Arab Saudi maupun Iran memiliki ekonomi berbasis minyak, dan kedua negara beraliansi dengan AS. Namun berbeda dengan Arab Saudi, pemerintah Iran tidak mampu mengontrol bangsanya sendiri. Iran's Islamic Revolution overthrew a powerful regime that boasted military might. Saat itu, masyarakat merasa tertekan dengan reformasi dan melakukan perlawanan dengan revolusi. Hal ini benar-benar terjadi pada tahun 1979 ketika Ayatollah Khomeini dan revolusi Iran menggulingkan rezim Shah Pahlavi, dan babak baru perseteruan Arab Saudi dan Iran perlahan dimulai. بجای شاه یک حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی به تمام معنا، حکومت مستقل و ایران مستقل میخوان درست کنند. Ayatullah Khomeini adalah seorang ulama beraliran Syiah yang berkhotbah melawan sekulerisme Barat. Khomeini mendorong pemerintahan Islami dan dipimpin oleh ulama, dan di tahun 1979 dia memimpin sebuah revolusi untuk menetapkannya. Revolusi ini membuat Arab Saudi khawatir bahwa gerakan serupa dapat menginspirasi masyarakat di negara-negara Timur Tengah lainnya. Selain itu, banyak pihak berpendapat ancaman agama menjadi salah satu faktor yang cukup penting
mengingat Arab Saudi dengan mayoritas masyarakat beraliran Sunni telah mengaku sebagai pemimpin dunia Muslim karena dua situs Islam, Mekah dan Madinah, berada di wilayahnya. Akan tetapi, Khomeini mengklaim bahwa revolusi telah menjadikan Iran sebagai negara Muslim yang sah dengan mayoritas masyarakat beraliran Syiah. Meski sebenarnya alasan ini bukan menjadi faktor utama yang memicu persaingan kedua negara. Setelah revolusi, kekhawatiran Arab Saudi perlahan menjadi kenyataan ketika Iran mulai menyebarkan revolusinya. Dalam laporan CIA dari tahun 1980, Iran mulai membantu beberapa kelompok beraliran Syiah untuk mencoba menggulingkan pemerintahan di Irak, Afghanistan, dan Arab Saudi. Hal ini mendorong negara-negara di Timur Tengah untuk melipat gandakan usaha mereka dalam membendung pengaruh Iran dengan membangun aliansi dengan AS dan membentuk ISIS atau aliansi negara-negara monarki di Teluk sebelum konflik benar-benar terjadi. On September the 22nd, Iraqi planes attacked Mehrabad Airport outside Tehran. Iraq was gambling on a short, sharp campaign. Pada September 1980, pemerintah Irak di bawah kendali dari Saddam Hussein menginvasi Iran di 7 wilayah. Dengan keunggulan pasukan, Irak bergerak dengan cepat dan mencaplok beberapa sumber minyak Iran. Irak menganggap Iran sebagai kekuatan regional baru dapat mengancam negaranya, dan serangan ini diharapkan dapat menghentikan penyebaran revolusi Iran. Meski demikian, Irak mengalami kebuntuan sehingga terpaksa melakukan peperangan parit dan menggunakan senjata kimia. Korban sipil berjatuhan, dan ketika Iran menang, Arab Saudi semakin khawatir dan panik karena Irak merupakan dinding penyangga di antara kedua negara, sehingga mereka menyediakan uang, senjata, dan logistik untuk membantu Irak. Bantuan Arab Saudi memungkinkan Irak berperang hingga 1988. Saat itu hampir 1 juta orang tewas. Orang-orang Iran menyalahkan Arab Saudi atas terjadinya peperangan dan perseteruan kedua negara. Hal ini meningkat 15 tahun kemudian. Pada tahun 2003, AS menginvasi Irak dan menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Baik Arab Saudi maupun Iran membiarkan hal ini terjadi. Namun, masalah muncul setelah AS menggantikan Saddam dan mengambil alih Irak. Kesalahan demi kesalahan AS menciptakan kekosongan keamanan. Akibatnya, Irak dilanda perang sipil habis-habisan. Tanpa sebuah pemerintahan, milisi bersenjata mengambil alih kontrol, menciptakan kekacauan. Milisi Sunni dan Syiah bangkit di seluruh negeri, dan banyak kelompok radikal melihat kondisi ini sebagai kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan. Di tengah berbagai kekacauan yang terjadi, milisi ini adalah proksi yang dapat dibaca oleh Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi mulai mengirimkan uang dan senjata kepada milisi Sunni, sementara Iran kepada milisi Syiah. Irak dilanda perang proksi, dan kondisi ini berlanjut hingga Arab Spring. Pada tahun 2011, serangkaian demonstrasi dan pro-demokrasi menyapu berbagai negara di Timur Tengah. Kondisi ini memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi tidak ingin pemerintahan di negara-negara Timur Tengah digulingkan karena khawatir akan menginspirasi masyarakatnya. Sedangkan Iran telah mencoba selama beberapa dekade untuk membatalkan tatanan regional. Arab Saudi dan Iran telah melemparkan dukungannya di balik perbedaan kelompok di seluruh Timur Tengah. Di Irak, Arab Saudi mendukung kelompok Sunni dan pemerintahan, sedangkan Iran membantu kelompok Syiah bangkit melawan. Kedua negara ini terlibat di Tunisia, Bahrain, Libya, Lebanon, dan Maroko. Di tengah masalah internal yang dialami negara-negara di Timur Tengah, perseteruan Arab Saudi dan Iran semakin membuat negara-negara lain tertekan dan sebagian runtuh. Perseteruan ini selangkah lebih maju ketika mereka menggelar militernya sendiri di Yaman. Militer Arab Saudi membantu pemerintah Yaman untuk memerangi milisi Houthi yang merupakan proksi Iran, dan hal sebaliknya terjadi di Suriah. Militer Iran dan milisi Hizbullah mendukung diktator Bashar al-Assad untuk memerangi kelompok Sunni.
yang merupakan proksi Arab Saudi. Semakin banyak perang saudara yang terjadi di Timur Tengah, Arab Saudi dan Iran akan semakin terlibat. Mereka akan selalu mencari pertengkaran karena bagi Arab Saudi dan Iran, kepentingan nasional mereka tengah berada dalam ancaman dan bahaya. Namun masalahnya, perang sipil ini dapat tercipta di mana saja dan tidak bisa diprediksi. Perang dingin ini semakin berkembang ketika Arab Saudi mengancam Qatar yang tengah menjalin hubungan dengan Iran. Sementara itu, kelompok teroris ISIS di Suriah dan Irak telah mereka kalahkan bersama. Arab Saudi dan Iran berusaha mengambil alih kendali wilayah Timur Tengah, dan perang dingin kedua negara menjadi sangat luar biasa karena tidak dapat diprediksi seiring dengan konflik yang terus terjadi di Timur Tengah. Sulit untuk mengatakan bahwa kedua negara ini tidak terlibat atas berbagai konflik yang terjadi.